Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat menyaksikan sekaligus selamat menilai Bapak Sugianta selaku dosen pengajar mata kuliah ekspor impor di jurusan Administrasi Bisnis tahun 2020. Perkenalkan, saya Hanifasa nomor absen 10 dari kelas AP1D sebagai perwakilan kelompok 6 yang membuka video pada kali ini. Kemudian kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf apabila dalam format pengerjaannya kurang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kami dari kelompok 6 dengan tugas freight forwarding atau topiknya perusahaan forwarding akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan topik yang telah dibagikan, di mana masing-masing dari anggota kami nanti akan menjelaskan setiap materi sesuai dengan pembagian yang telah kami tentukan. Tentunya tidak melepaskan dari kerja tim. Untuk itu, semoga materi yang kami sampaikan tidak terlalu kurang ataupun tidak keluar dari topik yang kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Pradigasya Fitri, absen 9. Saya adalah anggota dari kelompok forwarding. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama pengertian freight forwarding dan yang kedua kategori freight forwarding. Yang pertama, pengertian freight forwarding. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 tanggal 26 Januari disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan jasa pengurusan atau freight forwarding adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, atau udara yang dapat mencakup beberapa kegiatan seperti penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. Yang kedua, ada kategori freight forwarding. Yang pertama ada forwarding internasional. Forwarder kelas A ini biasanya disebut juga secara umum dengan sebutan International Freight Forwarder. Adalah suatu forwarder yang profesional dalam hal menjalankan kegiatan freight forwarding dengan memberikan jasa pengiriman barang kepada para pemakai jasanya, yaitu telah melampaui batas negara dengan tujuan barang di salah satu negara di luar negeri. Jenis forwarder seperti inilah yang banyak diminati oleh para pemilik barang, terutama pada eksportir dan importir. Yang kedua ada forwarder regional. Perbedaan yang mendasar dengan international freight forwarder adalah mereka berhak untuk menggunakan Viata atau BL, sedangkan dari forwarder domestik atau regional belum berhak menggunakannya atau menerbitkan BL sendiri. Dan yang ketiga ada forwarder lokal. Jenis forwarder ini merupakan forwarder dengan klasifikasi yang minim karena di sini yang termasuk golongan forwarder lokal adalah mereka yang belum memiliki agen di luar negeri dan mereka adalah pengelola EMKL, EMKU, dan MKA. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Saya Risa Triuni Arsi, nomor absen 24. Pada part kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis layanan yang ditawarkan, serta mode transportasi yang digunakan oleh freight forwarding. Untuk jenis layanan, yang pertama ada port-to-port. Port-to-port merupakan jenis layanan yang paling sederhana dibandingkan layanan lain yang ditawarkan. Pada layanan ini, pihak forwarder menerima barang, lalu barang tersebut diserahkan kepada pelabuhan yang ditunjuk untuk proses bongkar muatan. Untuk proses selanjutnya,
Pihak importirlah yang akan mengurusi penerimaan barang sampai ke gudang penerima. Kemudian yang kedua, ada layanan port to door. Pada layanan port to door ini, tanggung jawab pihak forwarder hanya terbatas pada penerimaan barang di lokasi pembongkaran muatan. Barang tersebut akan diperiksa, lalu didistribusikan ke gudang penerima. Untuk jenis layanan yang ketiga, ada door to port. Pada jenis layanan ini, pihak forwarder mengambil barang dari gudang pengekspor, lalu barang tersebut diantarkan ke pelabuhan atau terminal yang dituju. Setelah itu, pihak forwarder menangani sejumlah kegiatan, sampai barang tersebut diberangkatkan dengan mode transportasi yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada jenis layanan door to door. Pada jenis layanan door to door ini, pihak forwarder mengantarkan barang dari gudang pengekspor sampai ke gudang penerima. Tentunya pada jenis layanan ini, pihak forwarder melalui proses yang sangat panjang, mulai dari pengambilan barang dari gudang pengekspor, kemudian mengantarkan barang dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya, dari tempat pembongkaran muatan sampai ke gudang penerima. Nah, hal inilah yang membuat jenis layanan door to door ini mengenakan tarif yang sangat tinggi. Lanjut mengenai mode transportasi yang digunakan oleh freight forwarding. Mode transportasi yang digunakan oleh freight forwarding bervariasi, mulai dari transportasi darat, udara, maupun laut. Untuk transportasi darat sendiri, biasanya freight forwarding menggunakan kereta api ataupun truk. Nah, kereta api merupakan salah satu mode transportasi darat yang harganya terbilang cukup murah. Kelebihan utama dari kereta api ini adalah dapat memuat barang dengan kapasitas yang cukup banyak, namun memiliki kekurangan pada lama waktu pengiriman barang. Lama waktu pengiriman barang dengan menggunakan kereta api ini terbilang cukup lambat, sehingga barang yang dikirimkan melalui kereta api harus memiliki ketahanan yang lebih baik. Kemudian yang kedua ada truk. Nah, truk ini merupakan salah satu mode transportasi yang terbilang cukup fleksibel. Karena dengan menggunakan truk, proses pengiriman barang terbilang cukup cepat. Namun memiliki kelemahan pada kapasitas barang yang dimuat. Kapasitas barang yang dimuat dengan menggunakan truk harus sesuai dengan kondisi fisik kendaraan, dan harganya pun lebih mahal dibandingkan dengan kereta api. Kemudian, untuk mode transportasi selanjutnya adalah mode transportasi laut. Nah, dengan mode transportasi laut ini tentunya pihak forwarder dapat menggunakan untuk pengiriman barang yang lintas pulau ataupun lintas negara. Kelebihan utama dari transportasi laut ini adalah dapat memuat barang dengan kapasitas yang sangat banyak, namun memiliki kelemahan pada proses pengiriman barang yang lama, sehingga barang yang dikirimkan melalui transportasi laut ini harus memiliki ketahanan yang cukup baik. Kemudian, yang terakhir ada mode transportasi udara. Mode transportasi udara atau pesawat ini merupakan mode transportasi pengiriman barang yang sangat efektif. Karena dengan menggunakan mode transportasi udara ini, barang akan terkirim dengan cepat. Namun, tentunya dengan menggunakan pesawat ini, biaya yang dikeluarkan oleh customer lebih mahal dibandingkan dengan mode transportasi lainnya. Baik, pada subtopik yang selanjutnya, saya Hanif Hasan nomor absen 10 akan menyampaikan materi mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pihak-pihak terkait sebelum menggunakan jasa freight forwarding atau perusahaan forwarding. Yang pertama ada memilih rute perjalanan barang, misalnya ada eksportir barang. Nah, antara eksportir dan impor ini terjadi antara negara Indonesia dan Cina, sehingga rutenya adalah Indonesia-Cina. Kemudian melaksanakan penerimaan barang. Lalu ada mempelajari LC atau Letter of Credit barang, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. LC di sini merupakan suatu metode pembayaran perdagangan internasional yang menjadikan atau memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran terlebih dahulu. Di sini pihak eksportirlah yang lebih diamankan, soalnya dia
memiliki barang yang akan dikirim. Kemudian pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada perusahaan. Lalu ada melaksanakan transportasi barang ke pelabuhan, mengurus izin bea cukai, menyerahkan barang ke pemilik. Di sini melaksanakan transportasi barang itu bisa dipilih melalui beberapa jalur karena di sini adalah perdagangan internasional, itu biasanya adalah jalur laut dan jalur udara. Nah, kemudian ada membayar biaya-biaya headline atau freight. Kemudian ada membayar biaya handling atau biaya freight, yaitu seperti biaya pengepakan dan lain-lain sebagainya. Lalu ada mendapatkan BL atau AWB dari pengangkutan. BL itu adalah Bill of Landing, kemudian AWB itu adalah Airway Bill. Gitu. Kemudian apa itu BL atau AWB? Sebenarnya BL atau AWB itu adalah sebuah metode yang sama, cuma hanya beda dalam jalur yang digunakan. Kalau Bill of Landing itu dia menggunakan jalur transportasi laut, sedangkan AWB atau Airway Bill itu dia menggunakan jalur penerbangan, sehingga melalui udara. Kemudian persamaannya itu dia sama-sama berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan barang oleh pengangkut untuk diangkut sebagai kontrak pengangkutan antara carrier dan shipper, serta konsit sebagai faktur atau kwitansi biaya pengangkutan sebagai surat muatan dan lain-lain. Lalu pada tahap selanjutnya ada tahap mengurus asuransi transportasi. Di sini asuransi sangat penting. Ketika terjadi kecelakaan barang bisa diasuransikan. Kemudian ada ajuan klaim bila terjadi kehilangan atau kerusakan. Ini adalah lanjutan dari yang asuransi sebelumnya. Kemudian ada memonitoring perjalanan barang sampai ke pihak penerima. Nah, monitoring barang ini itu biasanya setiap perusahaan freight forwarding itu memiliki sistem tersendiri. Sebagai contoh sistem JNE, dia itu bisa dipantau barangnya sudah sampai mana pada tanggal sekian, jam sekian barang sudah sampai ke pelabuhan atau belum, seperti itu. Kemudian nanti itu bisa digunakan oleh semua pihak, baik eksportir maupun importir, agar memastikan bahwa barang yang diangkut itu benar-benar aman. Kemudian ada melaksanakan penerimaan barang dari pengangkut. Ini apabila sudah sampai ke gudang. Kemudian ada mengurus izin masuk pada bea cukai. Nah, ini saya ambil dari tntexpress.com, di mana dia adalah salah satu web freight forwarding yang menampilkan beberapa hal yang harus dipastikan agar mendapatkan izin dari bea cukai, antara lain melihat peraturan pengiriman, kedua mempersiapkan dokumen, dan ketiga adalah bea dan pajak. Setiap bea dan pajak atau tiga hal mendasar tersebut, setiap negara itu memiliki kebijakan yang sendiri-sendiri. Misalnya Indonesia melarang barang-barang yang berbahaya untuk masuk atau untuk didatangkan ke dalam negeri gitu. Nah, kemudian untuk besaran pajak cukai sendiri, ini saya ambil dari portal Informasi Indonesia, bahwasanya misal nilai impor atau nilai barang dan ongkos kirim yaitu ditetapkan sebesar 5 juta. Maka biaya masuk dan pajak yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut. Biaya masuk yaitu 7,5%, sama dengan 7,5% dikalikan ongkos kirim atau 5 juta tersebut, kemudian hasilnya adalah 375.000. Lanjut, PPN yang ditetapkan adalah 10%, maka 10% dikalikan 5 juta ditambah dengan biaya masuk, yaitu ketemu 537.500. Nah, kemudian dikenakan PPh pasal 22, di mana apabila memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dikenakan 10% dikalikan dengan 5 juta ditambah 375.000, ketemu
537.500. Kemudian untuk total NPWP-nya yaitu 20% dikalikan dengan total antara biaya masuk dan PPN 10%, ketemu 1.075.000. Maka total pajak yang harus dibayarkan adalah apabila memiliki NPWP yaitu 375.000 ditambah dengan 537.500 ditambah dengan 537.500, maka ketemu Rp1.450.000. Apabila tidak memiliki NPWP, yaitu totalnya sebesar 1.987.500. Jadi seperti itulah kalkulasi cukai yang ditetapkan oleh bea cukai. Lalu yang selanjutnya ada melaksanakan transportasi barang dari pelabuhan ke tempat penyimpanan atau gudang. Nah, kemudian yang terakhir adalah melaksanakan penyerahan barang kepada pihak konsins. Nah, beberapa hal tersebut yang menjadi tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang terkait, seperti bank, eksportir, importir. Tapi pada yang saya jelaskan itu, dia hanya melingkupi pihak freight forwarding. Terima kasih. Baik, untuk part selanjutnya saya Tri Mulyati, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang diperlukan dalam freight forwarder. Jadi, dalam menggunakan jasa freight forwarder, tentunya kita perlu memberikan beberapa dokumen kepada pihak forwarder. Nah, selain invoice dan packing list, terdapat dua jenis dokumen yang berkaitan dengan freight forwarder, yaitu dokumen dari customer dan dokumen dari freight forwarder itu sendiri. Oke, langsung saja ke jenis yang pertama, yaitu dokumen dari customer. Di sini ada dua macam, yaitu Shippers Instruction dan Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods. Oke, yang pertama Shippers Instruction, yaitu dokumen yang berisi instruksi dari customer kepada forwarder untuk melakukan pengangkutan barang. Yang kedua yaitu Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods, yaitu dokumen yang digunakan apabila barang yang dikirim termasuk dalam kategori barang berbahaya. Nah, dokumen ini berisi informasi mendetail mengenai barang tersebut, seperti misalnya informasi mengenai klasifikasi dari barang tersebut sesuai dengan peraturan pengangkutan barang. Nah, untuk selanjutnya, untuk jenis yang kedua, yaitu ada dokumen dari forwarder. Di sini ada tiga macam, yaitu Forwarders Certificate of Receipt, Forwarders Certificate of Transport, dan Host Bill of Landing atau Host Airway Bill. Nah, untuk yang pertama ada Forwarders Certificate of Receipt, yaitu dokumen berupa pernyataan secara resmi dari pihak freight forwarder bahwa dia sudah mengambil alih penguasaan atas barang-barang tersebut. Jadi, dengan adanya dokumen ini berarti barang sudah menjadi tanggung jawab pihak forwarder tersebut dan harus segera dikirimkan kepada pihak yang dikehendaki. Nah, untuk yang kedua yaitu ada Forwarder Certificate of Transport, yaitu dokumen yang ditunjukkan untuk melakukan pengiriman barang melalui agen yang telah ditunjuk oleh customer. Nah, dokumen ini termasuk surat berharga dan penyerahan barang hanya dapat berlaku apabila ditujukan dokumen aslinya. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada Host Bill of Landing atau Host Airway Bill. Nah, yaitu dokumen yang digunakan apabila forwarder bertindak sebagai pengangkut dengan melakukan cargo consolidation atau groupage dengan angkutan laut atau udara. Jadi, freight forwarder tersebut menerbitkan bill of landing-nya sendiri kepada masing-masing shipper. Sekian.
dalam part terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang forwarding. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Austaningrum, nomor absen 21. Di dalam forwarding, ada beberapa hal yang cukup untuk diperhatikan terkait pengiriman ke luar negeri. Yang pertama, tanyakan pada cargo yang dituju mengenai jenis barang yang hendak dikirim. Kedua, tanyakan mengenai biaya pengiriman ke alamat luar negeri yang akan dituju. Ketiga, packing barang sesuai dengan jenis barang. Jadi, jika barangnya berat, kita harus memperhatikan tempat untuk barang tersebut, biar barangnya tidak rusak dan selama sampai tujuan. Yang keempat, membuat invoice dalam bahasa Inggris. Yang kelima, antar paket ke agen terdekat yang ada di sekitar pengirim dan lakukan pembayaran sesuai dengan tarif yang tertera. Yang terakhir, jangan lupa untuk meminta nomor resi sebagai bukti pengiriman. Lalu, ada juga keuntungan menggunakan jasa freight forwarding ini. Yang pertama, dapat menggunakan banyak jenis angkutan yang dapat dipilih seperti kontainer, kapal, truk, dan lain-lain. Ada jenis pelayanan yang lengkap mulai dari port to port, port to door, dan lain sebagainya. Yang ketiga, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan cara prepaid dan collect. Yang keempat, harga dapat dinegosiasi. Yang terakhir, perjalanan pengiriman barang lebih termonitor. Sekian, terima kasih.